Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Horas, oi Dusana. Kami menyapa untuk semua warga Indonesia, semua masyarakat Indonesia dari RRI Sibolga. Podcast RRI Sibolga bersama saya Joni Sihombing. Hari ini kita akan berbicara tentang anak muda menuju Indonesia Emas 2045. Wow, anak muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, tentu ini menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Dan untuk membahas ini, sudah hadir bersama kita saat ini yaitu Bang Samsul Pasaribu dari Forum Intelektual Melek Demokrasi. Horas Bang Samsul. Horas, Bang Sehat ya, Pak, Bang? John. Alhamdulillah sehat. Bang Samsul, apa itu Forum Intelektual Melek Demokrasi? Forum Intelektual Melek Demokrasi ini for inkubasi ya. Jadi di Sibolga Tapteng ini ada namanya Gerakan Nasional Turun Tangan. Sibolga Tapulu Tengah. Nah, salah satu inkubasi yang dibentuk oleh gerakan ini adalah Forum Intelektual Melek Demokrasi. Ini adalah forum intelektual khususnya anak muda yang care atau penggiat isu-isu demokrasi ya, karena kan kita ini negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Ya. Tapi kita juga tahu walaupun kita negara demokrasi keempat terbesar, tapi persoalan-persoalan demokrasi di negara kita ini masih menjadi PR besar. Menjadi PR besar. Ya, dan kita ingin mendorong anak-anak muda untuk menjadi motor penggerak agar demokrasi kita berjalan sehat. Oke. Ya, apalagi demokrasi ini kan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Ya, karena mereka yang memiliki semuanya infrastruktur. Oke. Sehingga kadang-kadang demokrasi yang sehat itu jadi terkesampingkan. Baik. Nah, kira seperti itu. Bang Samsul ditahan dulu, tapi kita mau nanya langsung deh. Ada singkatan nggak dari namanya ini? Ada. Kita singkat itu fintech demokrasi. Fintech. Iya, jadi fintech ini sebenarnya kan kalau tulisannya kan fintech biasa ya. Itu sebenarnya kita ambil dari kata fintech itu untuk istilah keuangan. Ya, jadi fintech ini kan inovasi dalam jasa keuangan. Jadi kita pingin bahwa demokrasi yang ingin kita kedepankan melalui menggerakkan anak-anak muda ini adalah demokrasi yang penuh inovasi dan inklusif. Kira-kira seperti itu ya. Sejak kapan ada ini fintech? Baru ini fintech ini belum sampai setahun ya. Belum sampai setahun. Belum sampai setahun. 6 bulan juga belum. Oke. Ya, ini digagas juga oleh anak-anak muda Sibolga lah gitu ya. Baik, boleh tepuk tangan untuk Bang Samsul. Luar biasa sudah ada bersama kita di sini. Oke, selain Bang Samsul ada juga dari FKK, Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapanuli Tengah, ada Bang Irfan Sihotang. Horas Bang Irfan. Horas. Sehat kabar Bang Irfan? Sehat. Oke. Bang Irfan, FKK ada nama panjangnya atau seperti apa nih FKK? Bang FKK Irfan? itu Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapteng. Apa itu? Itu adalah satu wadah tempat anak-anak muda berkumpul. Kemudian kita punya yang namanya 3 core gerakan gitu ya. Anak muda itu harus produktif, kreatif, kolaboratif. Nah, di FKK kita coba menanamkan nilai-nilai seperti itu ke anak muda dan kita coba untuk mengabdikan diri, kemudian kita coba untuk aktif dan beradaptasi dengan hal-hal yang berkembang di dalam dunia anak muda, khususnya merespon 5 isu Bang Jo. Ada isu budaya, pendidikan, lingkungan hidup, kemudian kita juga berbicara tentang yang namanya pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke, baik. Tapi sebelum kita menuju ke topik, aku mau kita sepakat dulu deh nih. Kalau dari Bang Samsul, dari Bang Irfan, anak muda itu usia berapa dan berapa? Aku dari Bang Samsul dulu. Kalau mengacu kepada undang-undang dia Mungkin dari 40 ya. Iya. Ya, kalau mengacu kepada undang-undang kepemudaan itu dia kan 40 di bawah 40. Jadi 40 ke bawah itu adalah anak muda. Oke, dan itu yang tergantung di fintech Bang ya? Ya, fintech seperti Fintech itu. mengandang itu yang Ya, menjadi anak muda. Kalau dari FKK sendiri anak muda masih seperti itu kah? Lebih fleksibel sih Bang. Jadi kita coba untuk kalau dari undang-undang seperti yang Bung Samsul bilang tadi ya, di 16 sampai 40 tahun. Tapi kita coba untuk mengeneralisir anak muda itu sendiri. Jadi kamu bisa usianya lebih dari 40 tahun, tapi kalau jiwanya muda,
it's okay. Oke, biar usianya di atas 40 tapi jiwa muda, Yes, maka dia masuk kategori anak muda. Itu sebenarnya strategi untuk mengakomodir orang-orang tua Eh, yang tidak mau disebut tua gitu ya. Jadi ya, sangat terkini Bang ya itu ya. Baik, Sobat Podcast RRI Sibolga, kita akan ngebahas topik kita yaitu anak muda menuju Indonesia Emas 2045. Bang Samsul, menurut Anda bagaimana posisi anak muda hari ini dalam peta menuju Indonesia Emas 2045? Ya ini sebenarnya pertanyaan yang apa ya? Bagi saya sendiri juga sebenarnya menjadi tanda tanya. Karena di satu sisi kadang kita melihat ada sebuah optimisme bahwa Indonesia ini bisa jauh lebih baik ketika kita mendapatkan banyak informasi terkait dengan hal-hal positif yang dilakukan oleh anak-anak muda. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa di luar sana, bahkan mungkin jumlahnya jauh lebih banyak, di mana kita merasa pesimis akan cita-cita bersama bangsa ini mewujudkan generasi emas di tahun 2045 yang akan datang. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana posisi anak muda atau generasi sekarang menuju 2045, kalau kita bermajas ya, apa tadi majas ini majas sinekdok ya, dan kita berkaca kepada beberapa anak muda yang berhasil mengharumkan nama bangsa, meraih prestasi bahkan sampai ke tingkat internasional, maka saya katakan bahwa posisinya sudah benar, pikir seperti itu ya, sudah on the track gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita arahkan pandangan kita ke kiri sedikit dan kita melihat media sosial misalnya, yang sekarang menjadi salah satu menu wajib yang dimiliki oleh generasi muda sekarang, maka muncul rasa pesimisme. Gitu. Tapi kata menu wajib ya? Iya, karena memang hampir semua sekarang orang punya media sosial, yang mengelola media sosial begitu. Bahkan merasa risih kan sekarang. Kalau dulu kita ketinggalan handphone itu karena kita takut tidak bisa menghubungi orang lain. Benar. Ya kan, jadi handphone itu menjadi kebutuhan pokok. Tapi kalau sekarang kan tidak. Orang takut ketinggalan handphone karena takut tidak bisa bermedia sosial. Gitu. Takut tidak bisa mengeksploitasi sebagian besar ya, walaupun ada orang yang memanfaatkan teknologi itu untuk membangun eksistensi diri gitu ya, mendapatkan informasi sebaik-baiknya gitu. Nah, tadi kembali ke yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat ke kiri sedikit ya kita pesimis ya, karena katakanlah dari 10 konten yang kita lihat, kalau kita ketemu satu aja yang membanggakan itu udah menghibur, tapi itu jarang kita dapatkan gitu. Jadi memang bagi saya sendiri generasi emas 2045 itu masih menjadi sebuah teka-teki besar. Masih teka-teki ya? Iya, pertanyakan kenapa? Iya. Karena memang negara belum mengambil langkah yang konkret untuk mewujudkan generasi emas 2045 tadi gitu. Masih belum mengambil langkah begitu. Belum ada, masih apa ya, kalau saya melihat itu masih ngalir aja kan. Oke. Tidak terlihat bahwa ya generasi emas 2045 itu saya lihat itu hanya sekedar jargon doang gitu ya. Apa artinya pemerintah seperti membiarkan atau seperti apa? Kalau saya melihat membiarkan tidak, tapi mungkin belum mendapatkan ide kali ya. Ya. Mereka belum tahu nih, ini kita mau 2045 mau generasi emas seperti itu. Terus kita ngapain nih? Ya yang terjadi kan normatif saja. Artinya reformasi di dunia pendidikan kita tidak melihat ada sesuatu yang signifikan begitu ya. Peningkatan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur UMKM misalnya tidak terlihat signifikan begitu ya. Biasa saja gitu. Lalu negara ini bermimpi supaya punya generasi emas 2045. Ya, saya sendiri misalnya tidak merasakan apapun. Ada sebuah gerakan ke situ gitu ya. Jadi Anda disederhanakan menjadi satu atau dua kata. Apa ini kalau Bang Samsul memilih katanya? Apalah ya. 1 sampai 2 kata, mimpi kali ya. Itu ya. Kita masih bermimpi ya. Masih bermimpi ya. Baik, makasih Bang Samsul. Kita menuju ke Bang Irfan. Bang Irfan mungkin ada pendapat yang berbeda atau sepakat dengan Bang Samsul tentang
peta menuju Indonesia emas dari sisi anak muda? Saya harus tidak sepakat dengan Bang Samsul sih, Bang Jo. Karena begini, kata-kata pesimis itu harusnya tidak ada dalam kamus anak muda. Why? Enggak boleh, karena anak muda itu adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk hadir di masa depan. Mhm. Jadi kalau dia pesimis itu batal di masa depan. Itu dari Jadi kata pesimisnya ya? benar. Jadi kalau dia nggak yakin ya untuk apa hidup gitu ya. Oke. Karena anak muda itu harus menjalani rentan waktu yang cukup lama mempersiapkan diri menuju 2045 dalam konteks ini yang kita sebut generasi emas. Mhm. Itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk sih, Bang Samsul. Mm-mm. Karena memang faktanya saat ini itu ada yang namanya bonus demografi di Indonesia. Mhm. Di mana bonus demografi ini mencuatkan fakta bahwasanya di tahun-tahun sekarang ini gitu ya, di saat-saat ini banyak sekali anak-anak muda lahir dan mendominasi populasi. Mendominasi populasi. Mendominasi populasi. Jadi ada anak-anak di medio 2000-an, 2020-an itu hadir, tumbuh gitu ya. Dan itu melebihi populasi dominan. Dia ada di sekitar 60-70% Oke. anak muda zaman sekarang di usia 10 sampai em, 10 sampai 25 tahun Oke. untuk di usia produktif. Dan disinyalir 20 tahun yang akan datang di 2045, 20 tahun lagi dia ada di usia produktifnya. Mereka yang sekolah saat ini yang usia 15 tahun, Mhm. 10 tahun lagi ada di usia 25 tahun. Tepat di 2045. Tepat di 2045. Jadi 2045 itu didominasi oleh orang-orang yang punya umur produktivitas. Oke. Nah, tapi saya harus setuju juga dengan Bang Samsul Ya, di bagian sebagian. mananya? Di bagian bagaimana sebenarnya kita memfasilitasi anak muda yang katanya bakal jadi generasi emas itu bisa benar-benar menutrisi dirinya dulu nih, punya gizi di masa depan gitu ya. Bagaimana kita negara ini coba untuk membuat kerangka-kerangka agar anak muda ini bisa berdiri tegak di 2045. Itu saya setuju dengan Bung Samsul. Oke, Bang Irfan tadi sepertinya ada menyatakan bahwa di 2045 Mhm. generasinya akan siap terbang ibaratnya nih ya. Benar. Oke. Dasar dari mana, seoptimis apa Abang berpikiran seperti itu? Satu kita anak muda ini sebenarnya itu sudah di fase-fase yang berlapis-lapis sebenarnya Bang Jo. Mhm. Kita katakan anak muda zaman dulu itu adalah Bung Karno. Iya. Ya kalau sekarang sudah sepuh gitu ya. Heeh. Tapi di zaman Bung Karno itu bagaimana Bung Karno itu bisa pada akhirnya menjadi bapak proklamator gitu ya. Kemudian dia bisa menjadi pionir bangsa ini untuk merdeka. Itu dia mempunyai fase di kepemudaannya. Setelah itu ada kita katakanlah Pak Prabowo presiden kita sekarang. Iya. Dia anak muda yang berprestasi di zaman itu, di zaman dia berkarir. Nah, pada saat ini dia sampai di titik menjadi presiden. Nah, apa kita tidak punya semacam rasa ingin seperti mereka-mereka tersebut gitu. Mhm. Ada rasa ingin, saya harus punya abdi dalam nusa dan bangsa. Saya harus bisa mengaktualisasikan diri saya menjadi anak muda yang kompeten. Jadi optimisme itu justru dalam lingkup anak muda sendiri yang sebenarnya sekarang keroyokan nih gitu ya. Keroyokan ya? Kalau nggak optimis nggak bisa maju kita. Jadi doktrin terhadap optimisme itu harus kita mulai dan harus kita yakini entah apapun yang terjadi di depannya. Ada kata istilahnya begini Bang. Heeh. Asbun aja dulu, asal bunyi aja dulu. Oh, Mana-mana oke. tahu jadi doa. Gitu. Kenapa Bang Samsul ketawa? Kenapa Bang? Ada yang bisa ditanggapi? Jadi Bang? begini, Hmm. ini kita sudah dihipnotis ya dengan istilah bonus demografi. Ya. Alright. Memang Itu kalau pesan secara wakil presiden ya. iya, Iya. Pak Gibran Rakabuming iya Raka. betul. Jadi ada satu dia gini ya. Kalau kita bicara bonus demografi, maka itu secara kuantitatif Yes. ya, secara kuantitatif setuju tidak setuju bahwa memang secara matematis jumlah penduduk kita yang terus bertambah ini akan didominasi oleh anak muda Mhm. atau orang-orang dengan usia produktif pada 2045 ya. Itu otomatis tidur aja kita itu nyampe loh gitu ya. Ya karena istilahnya kan angka kematian dan angka kelahiran kita kan lebih tinggi angka kelahiran kira-kira seperti itu. Jadi otomatis memang kita akan sampai ke titik itu. Nah, jadi kalau menyinggung yang saya sampaikan di awal tadi dan Irfan juga sempat nyentil sedikit, lalu apa gitu loh. Kita udah tahu nih bahwa
pada 2045 nanti orang-orang produktif di negara ini ada pada kisaran 75% lah Oke. kita sebut ya. Mereka muda, energik, kemudian berpikirnya juga masih fresh, terbuka seperti itu. Lalu ini kita isi apa gitu loh, ya. Kita mau pendidikannya bagaimana? Kita mau wawasan kebangsaannya bagaimana? Nasionalismenya bagaimana? Nah, kalau ini dibiarkan, bonus demografi tadi yang kita harapkan benar-benar menjadi bonus dan punya implikasi terhadap perkembangan peradaban bangsa di masa akan datang, itu bisa jadi senjata makan tuan gitu. Senjata makan tuan. Iya, salah satu contoh misalnya. Dengan populasi anak muda yang sebanyak itu, katakanlah 75%, itu berarti di atas 200 juta, tapi SDM-nya rendah, itu jadi beban kan sama negara kan? Beban gitu. Apalagi misalnya kalau di negara kita saat ini misalnya, untuk mewujudkan sebuah bangsa yang sejahtera, ternyata ukurannya itu sederhana saja. Jika ada 4% dari jumlah penduduknya misalnya menjadi wirausaha misalnya, dan berhasil, maka negara itu bisa disebut sejahtera. Tapi permasalahannya orientasi sukses generasi kita sekarang kan tidak berwirausaha kan. Benar. Kalau dalam satu kelas misalnya anak muda ada 10 orang, kita tanya cita-cita mau jadi apa? Dalam hitungan jari kan siapa yang mau jadi wirausaha itu siapa gitu. Minim ya? Iya, sangat minim sekali gitu. 4% cuma loh. Kalau 10 satu orang aja nggak sampai kan sebenarnya. Ya, kalau 4 orang itu adalah 10%, misalnya 2 orang itu ada 1 orang lah ya. Dari 10 orang 1 orang menjadi wirausaha. Tapi itu tidak kita temukan. Karena orientasi sukses anak-anak sekarang adalah misalnya jadi pegawai. Ya, kerja di perusahaan besar gitu. Yang menjadi dalam tanda kutip ini budak korporasi. Padahal kalau negara memang serius ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, ukurannya apa dulu? Kan itu dulu. Saya tanya sama Bang Joni, 2045 apa ukurannya Indonesia sukses dalam visi besarnya mewujudkan generasi emas 2045? Masih dilematis saya menjawab itu. Betul, saya juga seperti itu ya. Jadi iming-iming sebenarnya ini ya, nggak jadi mimpi ya, iming-iming jadi. Kalau tadi 1 kata, kan 2 kata ya, nggak dapat nih. Jadi iming-iming gitu, karena yang mau kita tuju dengan ikhtiar yang mau kita siapkan belum balance, belum sinkron gitu ya. Jadi kita tidak bisa terjebak dengan kita bonus demografi nih, anak muda bakal banyak gitu. Bayangkan saja, tapi kalau SDM-nya tidak mumpuni, itu jadi bumerang bagi kita sendiri. Oke, kalau Bang Samsul berpendapat begitu, kalau seandainya saya mengatakan begini, bahwa apa yang dikatakan Bang Irfan adalah salah satu bentuk kesiapan diri, meskipun sesungguhnya dia pesimis, tapi saya nggak boleh ngikuti kata pesimis, harus optimis. Itu menjadi satu masalah baru ya. Seperti itu sebenarnya sekarang jadi sebuah masalah yang justru dalam beberapa pengamatan saya menjadi sebuah doktrin yang tidak tepat terhadap anak-anak muda. Ya, kita seringkali menemukan di lapangan ya para motivator, para motivator lah gitu ya, yang membagikan semangat dan sebagainya. Yang menurut saya terlalu berlebihan gitu. Ya, tapi kan kita harus optimis gitu. Boleh, optimis itu boleh. Ya, justru pesimis itu, rasa takut itu, takut tambah takut, yang lahir adalah keberanian. Ketika kita terlalu optimis justru merasa yakin, sehingga kita merasa bahwa ini adalah sudah jalan yang benar, tapi sebenarnya setelah kita kaji, kita kalkulasi, ada banyak masalah di dalamnya. Tapi kita tetap ngeh dengan apa yang kita yakini sebagai sebuah optimisme, itu bisa juga jadi bumerang gitu. Apa khawatir kebablasan begitu mungkin? Iya, bisa. Kan gini kan, kadang-kadang para motivator selalu mengatakan begini, sukses adalah milik semua orang. Sehingga anak-anak muda kita ini merasa, oh berarti nanti saya sukses. Bakal sukses ya? Iya, tapi dia tidak tahu sebenarnya di situ tidak titik. Ada koma di situ. Sukses adalah sukses untuk semua orang. Koma. Untuk orang yang memperjuangkannya. Masih ada sambungan ya? Masih ada sambungannya, tapi motivator, ya kalian pasti berhasil. Ya itu perlu memang. Tapi untuk hal-hal yang sangat urgent, yang sangat fundamental, apalagi menyangkut masa depan bangsa,
ya harus ada kali-kalinya juga gitu ya. Lebih realistis gitu Iya, ya. harus lebih realistis Baik, gitu. kalau tadi kita berbicara anak muda untuk secara globalnya, kita mungkin lebih spesifik ke daerah. Kita ke Bang Irfan dulu. Bang Irfan, dari FKK sendiri bagaimana kesiapan generasi muda di daerah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah dalam menyongsong visi anak muda emas di 45? Seperti apa Bang Irfan melihat ini? Oke, Bang Jo, sebelum saya merespon pertanyaan Bang Jo, saya perlu juga agak sedikit nimbrung dengan apa namanya yang disampaikan Bang Jo tadi. Iya. Yang satu itu adalah optimisme itu adalah modal, bukan gaya gaya kita untuk hidup gitu ya. Mhm. Gaya hidup optimis itu eh, lama-lama jadi konyol nanti. Betul itu tadi. Tapi kalau dijadikan itu modal, eh saya yakin nih, saya kalau keimanan yakin gitu ya. Iya, Keimanan itu harus terpatri dalam hati. Kalau ragu-ragu, kata agama justru nggak usah, tinggalkan kalau ragu-ragu. Iya, iya. Nah, optimisme itu modal. Yang kedua itu bagaimana anak muda itu apa yang diisi gitu ya menuju 2045. Nah, itu pertanyaan berbeda dari pertanyaan yang disampaikan bagaimana pandangan terhadap generasi emas. Mhm. Ini beda lagi ya. Mhm. Jadi mungkin bisa menjadi apa namanya pertanyaan selanjutnya dari Bang Jo ini bisa mendetailkan segala sesuatu. Mhm. Untuk FKK sendiri, Bang, kita itu cara mempersiapkan bagaimana anak-anak muda itu bisa mencapai titik terbaik di 2045, yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kolaboratif. Kolaboratif. Kolaboratif, karena begini Bang Jo, anak muda itu sepetantang-petenteng dia hebat, Mhm. jago gitu kan, harus bisa mengaktualisasikan diri pada semua tempat. Nggak boleh dia hanya di rumpun anak muda atau di rumpun, lingkungan sendiri, tidak boleh. Dia harus punya, menjadi pembeda di antara banyak rumpun-rumpun. Dan anak-anak muda itu harus bisa menjadi orang yang, berdampak. Jadi kolaborasi yang dimaksud ini adalah contoh, dia sebagai anak muda pelajar, di sekolah dia, menanamkan nilai-nilai kolaborasi, contoh bagaimana dia bisa, apa namanya, berdekatan dengan teman, dekat dengan guru, dekat dengan para orang tua dan, bisa mengurai-urai masalah gitu ya. Tidak harus besar-besar, tidak harus masalah besar-besar, tapi masalah kecil-kecil itu bisa menjadi, apa namanya, penanam kebiasaan dalam diri. Nah, satu lagi memang, disinggung juga masalah anak muda yang padahal tidur saja bisa sampai di 2045 Iya. dan, ya kalau seandainya itu tidak terjadi, ya itu jadi beban juga bagi negara, betul. Tapi, eee, apa namanya, yang satu untuk keseluruhan itu tidak berlaku untuk anak muda, Bung Samsul. Kalau pandangan kita sebenarnya bahkan, negara ataupun sekalipun agama gitu ya, mungkin agak Ini agak hati-hati ekstrim nih gitu ya. nyentil Iya, agama loh. tidak mengeneralisir anak muda itu di bidang mana, atau di satu sektor saja. Tapi ada indikator-indikator bagaimana itu bisa berhasil. Contoh saja saya optimisme saya itu bukan omong kosong karena apa? Karena hari ini sudah hadir fintech demokrasi. Mhm. Itu bagian dari optimisme. Kalau tidak optimisme Bung Samsul, fintech demokrasi itu nggak usah jadi Enggak, sebenarnya itu. itu bukan bagian dari optimisme, Eh. itu justru beranjak dari pesimisme. Iya. Jadi kita Oke. melihat ada sebuah masalah Heeh. yang kalau tidak kita ambil peran, ini akan merusak visi besar menuju generasi emas. Oke. Maka kita ambil dari beranjak dari demokrasi pesimisme. hadir. Iya, beranjak dari pesimisme bisa itu. menyelesaikan itu. Ya itu pasti. Ya udah. Tapi kan beranjak dari situ. Itu tadi saya bilang Optimis kan. Kadang-kadang kita beranjak dari persoalan-persoalan yang buat kita pesimis, lalu kita terpanggil dan terdorong untuk mencari solusi, lalu Oke. lahirlah ide dan gagasan. Dan Oke. kata pesimis tadi, Iya, dari pesimis kata tadi jadi pesimis tadi. menimbulkan hati-hatian gitu Nah, ya. sekarang kebalikannya, coba bayangkan kalau tidak ada pesimis. Ya. Ya, Semuanya menganggap semuanya aman aja. Udah masa bodoh aja, apatis gitu ya. Iya. Udahlah, percaya aja gitu. Kayaknya Maka giliran tidak- saya yang ngomong ya. Kalau Oke. Ya. Masalahnya saya belum sampai ke poin Bang Jo. Oke, Siap, siap. siap. Poinnya adalah tadi saya menyinggung bagaimana latar belakang sejarah kita bisa kita belajar. Ngomongin anak muda itu bukan harus ngomongin satu bangsa, enggak gitu. Mhm. Karena apa namanya tadi kan sejarah kita juga pernah berkata keterpilihan. Kenapa saya singgung agama tadi? Kalau agama mengubah
moralitas, kemudian keimanan, kemudian bagaimana agama itu bisa eksis sampai sekarang itu, nabi nggak harus banyak. Tapi cari pionir-pionir yang memang benar-benar unggul. Kedua itu Bung Karno. Bung Karno itu nggak minta 100 juta orang. Bung Karno cuma minta 10. Ya. Artinya keterwakilan itu. Kita ya kalau unggul semua, kita ibarat apa namanya, kita bukan bertanam padi gitu ya, di tanah yang sama, di kegemburan dan pH yang sama. Tapi kita bertanam anak muda. Berbicara tentang anak muda ini kompleks sekali memang Bang Jo. Iya. Jadi ada banyak sekali asupan-asupan, ada banyak sekali faktor-faktor yang menentukan bagaimana dia bisa capai titik tertinggi dia. Nah, orang-orang seperti Bung Samsul, Bung Jo, kemudian teman-teman dari RRI ini sendiri bisa jadi bagian-bagian orang yang mengubah dengan prinsip-prinsip yang kita utamakan tadi Bang Jo, kolaborasi, produktif, artinya kamu melakukan sesuatu yang memperbarui ataupun bergerak gitu ya, menciptakan sesuatu, dan kreativitas itu masalah mental. Bagaimana kita memperbaiki selera, kemudian bagaimana kita apa namanya, kembali pada mode di mana kita itu bisa melihat sesuatu secara ideal. Oke. Oke. Baik, Bang Samsul dan juga Bang Irfan, kita beralih sedikit. Kita akan ngebahas dulu tentang moralitas dan integritas. Kalau dari Bang Samsul sendiri, apa yang Bang Samsul lihat sebagai tantangan terbesar di kalangan generasi muda sekarang berbicara tentang moralitas dan integritas? Permasalahan terbesar generasi muda sekarang itu di dua kata itu, di moralitas dan di integritas. Oke. Permasalahannya memang di situ. Ya kalau kita cerita moral itu karakter ya. Ya. Jadi anak-anak muda kita sekarang ini kadang-kadang dia salah, dia pingin makan salak misalnya ya, tapi yang dimakannya adalah kulitnya, isinya dibuang seperti itu. Kok Atau bisa dia, gitu ya? iya, atau dia sekarang kita ada di era globalisasi. Tapi yang ditiru oleh generasi muda kita adalah westernisasinya, ya, budayanya dan lain sebagainya gitu. Sehingga akhirnya generasi kita kehilangan karakter gitu. Itu sebenarnya udah terlalu luas ya. Kalau kita persempit lagi misalnya, karakter itu cerita moralitas, cerita akhlak, ya, cerita etika dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ini jadinya memang cerita pesimis semua ini jadinya. Karena apa dibilangnya? Ya, Terlalu banyak kasus ya. ya banyak sekali. Jadi dia begini ya. Saya sampaikan di awal tadi, kadang-kadang kalau kita mengesampingkan persoalan-persoalan ini gitu, jadinya kita lupa sebenarnya persoalan yang sebenarnya ada loh di hadapan kita, tapi kita selalu berpikir untuk mencari persoalan lain. Padahal real di depan mata kita ada persoalan yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah masalah moralitas gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah integritas. Ini juga ada pemahaman yang salah tentang integritas. Saya coba Bung Irfan ya atau Bung John gitu ya. Ada koruptor, kemudian dia mengakui dia korupsi. Oke. Berintegritas atau tidak itu? Wow. Dia jujur loh. Iya, Pasti iya. tidak loh. Iya kan? Kesalahan awal kan Iya, korupsi. tapi kan betul ya. Tapi coba lihat masyarakat kita nilai bagaimana. Ya sudahlah, dia udah ngaku kok, dia udah jujur. Keberaniannya. Gitu. Dia udah jujur kok. Padahal kan integritas itu kan kata dasar kan integrity kan. Iya. Integrasi. Iya. Nyatu gitu loh. Artinya satunya ucapan, perkataan dan perbuatan. Nggak boleh dia itu memang dia itu mencuri tapi jujur ke orangnya gitu. Iya. Ya itu tidak berintegritas namanya gitu. Jadi bagian mana yang harus kita utamakan gitu ya? Iya, jadi kalau integrasi itu ya satunya kata dan perbuatan gitu ya. Oke. Tidak bisa. Jadi kalau anak generasi muda kita sekarang di satu sisi kita lihat dia baik, tapi di sisi lain terlihat bahwa sebenarnya dia tidak sama. Salah satu contoh misalnya pilkada misalnya, ya di kasus-kasus pilkada. Hampir semua masyarakat kan cerita tentang bagaimana supaya Sibolga ini lebih baik. Benar. Itu bagus kan? Iya. Bagus. Tapi ketika serangan Fajar datang, dia nerima nggak? Goyang ya? Goyang juga gitu. Artinya ya dia integritasnya itu tidak sempurna gitu. Nah, anak muda kita persoalannya di situ, di moralitas, kemudian di integritas gitu. Dan dua-duanya ini hanya bisa diperbaiki melalui pendidikan. Oke. Ya. Hanya bisa diperbaiki melalui pendidikan. Karena hanya melalui ini apa dibilangnya jalan apa gimana saya bilang? Yaitu pendidikan ini kan diajarkan begitu ya. Jalurnya Ya, jalurnya itu karena semua apalagi program negara kita sekarang ada wajib belajar 13 tahun sekarang. Ya, mulai dari PAUD,
SD, SMP sampai SMA. Ada wajib belajar, artinya generasi kita ini wajib belajar 13 tahun minimal begitu. Di mana selama 13 tahun ini adalah momentum dan kesempatan negara untuk menanamkan nilai-nilai itu. Oke. Ya, menanamkan nilai-nilai itu. Tapi masalahnya generasi muda kita kan melihat contoh ya. Iya, melihat contoh. Saya Terinspirasi sendiri, dari saya jujur saja ini mohon maaf kepada Bapak Presiden Prabowo, mohon maaf kepada negara, saya tidak mengibarkan bendera merah putih. Tahun ini, why? karena memang apa dibilangnya, ketika kita sudah benar-benar mencintai negara ini, kecewa, kemudian berusaha lagi optimis, kecewa lagi, kemudian berusaha lagi optimis, tapi akhirnya ternyata sia-sia saja seperti itu. Maka kita mungkin memilih untuk berhenti sejenak di rest area gitu ya. Lelah. Ya, Nggak kabur aja dulu. enggak ada duit. Pengennya kabur aja dulu sih. Ini Nggak ada lelah, duitnya. jenuh atau seperti apa? Ya mungkin merefresh kali ya. Oke. Merefresh diri kita, berhenti sejenak. Ibarat sebuah perjalanan jauh, kita berhenti di rest area mengevaluasi, Oke. terutama untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan salahnya di kita, Iya. gitu ya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang integritasnya tadi masih abu-abu segala macam gitu. Dengan harapan ke depan itu kita coba kembali pelan-pelan membangun rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Oke, Bang Samsul tadi di awal juga menyampaikan bahwa tentang moralitas dan integritas ada hubungannya dengan pendidikan. Spesifik mungkin Bang Samsul ini pendidikan di sekolah, akademis atau keluarga atau seperti apa nih Bang Samsul? Kalau yang saya soroti sebenarnya pendidikan di sekolah. Sekolah ya? Ya, walaupun kata orang semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Itu pepatah Cinanya ya. Oke. Tapi kan kalau yang pendidikan yang terprogram, kemudian dia punya kurikulum, yang punya visi yang sama, misi yang sama, itu kan melalui pendidikan formal. Oke. Ya, di luar itu adalah pengejawantahan dari apa yang mereka dapatkan di pendidikan formalnya gitu. Oke. Jadi secara garis besar mereka dididik, diajar di sekolah, lalu aktualisasinya adalah di keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau pendidikannya rusak, ya, itu bisa punya dampak rusak di lingkungan. Ya, bahkan bisa juga berdampak ke keluarga gitu. Apalagi sekarang orang tua ini kalau sudah anaknya dititipkan ke sekolah itu 100% seolah-olah udah selesai masalah. Semua dari sana. Ya, seolah-olah nanti diserahkan anak ke sekolah, selesai semua persoalan bangsa dan negara ini. Tinggal nunggu suksesnya saja. 2045. Iya, dari sekolah gitu ya. Kalau udah aku sekolah kan gitu. Tidak serius banget ya. Ya, meminjam istilah Irfan tadi, kolaborasi bersama-sama. Bersama-sama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ada batasan-batasannya. Sekolah batasannya di mana, di rumah batasannya bagaimana, di lingkungan juga batasannya bagaimana. Jadi memang goalnya adalah pendidikan formal. Oke, baik Bang Samsul. Kita mungkin beralih ke Bang Irfan. Bang Irfan, tadi Bang Samsul juga menyinggung sedikit tentang apatis. Bang Irfan sendiri, anak muda sering dituding apatis. Apa yang membuat mereka seolah-olah jauh dari isu strategis bangsa ini? Seperti apa Bang Irfan melihat ini? Tadi memang Bang Samsul belum mengibarkan bendera merah putih karena bendera saya pinjam kemarin. belum dikibarin. Tapi mudah-mudahan setelah pulang podcast ini nasionalisme makin ini ya. Karena itu apa ya? Saya kalau melihat bendera merah putih berkibar, Bang Samsul, ada rasa hati bisa memberikan sesuatu untuk merah putih. Saya juga seperti Anda. Nanti saya balik kan. Hanya beda jalan. Cuma saya lagi rest area di apatis ya tadi ya. Iya. Dan apatis itu sangat-sangat kentara sekali terasa saat ini. Dengan di media sosial bisa kita mention beberapa hal. Pertama, Indonesia gelap. Kemudian ada kabur aja dulu. Kemudian terakhir polemik bendera One Piece. Benar. Ini 3 hal yang besar sekali untuk kita perbincangkan sebenarnya Bang Jo. Apakah itu bagian dari apatisme? Bisa jadi. Apakah itu bagian dari kelelahan? Bisa jadi juga. Tapi apakah itu harus kita biarkan? Tentu tidak. Jangan sampai anak muda itu justru apatis. Nah, saya harus berbicara dengan dengan pengharapan lah Bang Jo. Satu, apatis itu bisa jadi tidak ataupun merenggut pemikiran anak-anak muda karena 2 hal. Satu, karena dia tidak tahu isunya apa.
Mhm. ya. Yang kedua, dia tidak punya ruang untuk beraktualisasi, merespon isu tersebut. Nah, kalau masalah pertama, dia tidak tahu isunya apa, hanya ikut-ikutan nih, ikut-ikutan pakai hashtag, Mhm. ikut-ikutan pakai mengibarkan bendera One Piece begitu ya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya, karena dia, taklik buta menduga sesuatu, kemudian dia tidak tahu esensi-esensi dari pergerakan tersebut. Nah, eee, kedua itu bagaimana anak-anak muda ini justru menjadikan itu sebagai, apa namanya, pemantik dari apa namanya itu, kalau kita ada masalah gitu kan, bisa jadi salah satu analisa gitu ya, Mhm. kenapa terjadi isu strategi seperti itu. Nah, apatisme itu kalau dia berasal dari ketidaktahuan, ini tugasnya Bung Samsul ya di Fintech Demokrasi untuk tetap, memberikan edukasi Kenapa ke dia nggak punya masyarakat, FKK? termasuk FKK juga gitu Oke. ya. Jangan tunjuk orang ya, diri sendiri. Tugas kita bagaimana kita benar-benar, eee, apa namanya, tidak membuat apatisme itu hinggap di pemikiran anak muda. Karena anak muda itu toh pun kata Bung Samsul kita tidur aja gitu ya, masalah di 2045 masih ada gitu kan. Pas kita bangun udah masalah semua itu. Jadi harus diurai gitu. Nah, apatisme, di Indonesia ini, mmm saya termasuk bukan orang yang ini ya, bukan orang yang mampu mengurai itu semua, Mhm. tapi saya lihat itu juga bagian dari bagaimana kecintaan-kecintaan anak muda terhadap negara. Anak-anak muda ini sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang berpikirnya kritis sekali, Mhm. dan itu harus punya ruang di ruang-ruang demokrasi kita. Oke. Kita perlu apakah itu dalam bentuk perlawanan terhadap negara? Tentu tidak. Mhm. Tidak semua maksudnya. Kalau yang tidak tahu itu bahaya. Tapi kalau dia punya alasan, landasan berpikir, dan dia punya sesuatu hal untuk apa namanya, memitigasi kerusakan-kerusakan moral dia itu, dan dia mengabdikan diri untuk, bangsa dan negara, dia bukan apatis tapi dia itu hanya menolak percaya saja. Oke. Bang Irfan, aku sedikit kick Bang Irfan dulu nih ya. Mhm, Bang Irfan dari awal tadi acara tentu mengesampingkan yang namanya pesimis, mengutamakan optimis. lihat. Lebih optimis dan semangat. Mhm, Ketika Bang Irfan optimis, lalu ternyata yang tergambar sekarang itu adalah sesuatu yang tercipta latar belakang dari adanya bendera One Piece. mhm. Seperti apa Bang Irfan, semangat Bang Irfan dengan bendera One Piece yang sekarang banyak beredar? Seperti apa posisi Bang Irfan? Saya termasuk orang yang tidak suka juga kalau bendera One Piece dikibarkan. Alasannya Bang? Alasannya, Eee, toh kalau itu menjadi sebuah simbol, Mhm. kurang cukup simbol merah putih kita. Oke. Simbol merah putih itu interpretasi kita loh. Kita, oh bendera One Piece ini bendera pendamaian gitu kan, merah putih memang bukan simbol kedamaian. Oke. Oh merah putih, oh One Piece itu simbol, kritisme anak muda, emang merah putih tidak. Jangan, itu apa namanya, bagaimana kita menerjemahkan sesuatu. Tapi kalau menjadi pemicu semangat, oke, untuk Oke. kalau dibanding-bandingkan dan disanding-sandingkan, saya rasa merah putih tetap nomor 1, Bang. Oke, Bang Irfan optimis tentang anak muda ke masa depan. Kalau Bang Samsul tadi mungkin kita harus sepakat bahwa Bang Samsul banyak pesimisnya nih sepertinya ya, lebih mengarah ke apa tadi, mimpi ya gitu ya. Ya, Bang Samsul, ketika merasa seperti itu, seperti merasa pesimis dengan adanya bendera One Piece yang beredar saat sekarang, lalu seperti apa posisi dari Bang Samsul? jadi di luar sana ya banyak anak muda yang justru karena menganggap sang merah putih itu terlalu sakral, Mhm. maka harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Mhm. Kalau apa dibilang ya, saya pernah ikut training nih. Salah satu modal paling penting dalam memperbaiki keadaan itu adalah katanya memperbaiki keadaan dan mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, modal utamanya adalah apatis. Wow. Tidak percaya dulu. Seperti ini sebenarnya dalam ilmu jurnalistik Iya, ya. iya, iya. Sampai Ya. kebenaran itu datang. Iya, sampai kebenaran itu. Harus ada apatisme dulu gitu. Ketika pejabat atau penyelenggara negara cerita A, B, C, D dan semuanya bagus, Mhm. kita nggak bisa percaya. Harus berpikir bahwa itu tidak benar. Pasti nggak mungkin sesempurna itu. Harus dibangun sifat dan pemikiran apatis dulu. Oke. Lalu, tapi tidak bisa berhenti sampai di situ.
harus koma di situ kan. Ada lanjutannya. Ya harus ada lanjutannya. Lalu kemudian dicari informasi yang sebenar-benarnya. Jika ada sesuatu yang tidak pas, lalu itu disuarakan dan lain sebagainya. Nah, kembali ke bendera One Piece tadi. Ini kan ekspresi ya. Ya. Jadi kalau Bung Irfan tadi bendera merah putih itu adalah udah kompleks ya. Semuanya bisa kita curahkan, ekspresikan melalui bendera merah putih. Tapi di luar sana ada orang yang menganggap bendera merah putih itu lebih sakral daripada itu. Sehingga harus dijaga wibawanya. Tidak, kan dia begini ya, kenapa dikibarkan bendera One Piece? Ini pandangan saya pribadi ya. Mewakili orang-orang yang mengibarkan di sana. Mereka berpandang bahwa negara ini penuh dengan masalah. Maka sedih rasanya di tengah masalah itu merah putih ini dikibarkan. Ya. Mereka merasa sedih, merasa miris, merasa tidak tepat begitu di tengah banyaknya masalah, angka korupsi yang semakin tinggi, sistem politik kita sistem politik akomodatif, ya semuanya dikasih jatah dan sebagainya. Tapi substansi dari masalah negara ini yang sesungguhnya, yang menjadi tujuan dari perwujudan sila kelima itu, yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terwujud, maka itu diekspresikan melalui bendera One Piece. Sebenarnya boleh. Saya sebenarnya terpikir kemarin untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebenarnya. Wow. Ya udah dugaannya setengah tiang. Karena menurut itu tadi kalau Bung Irfan mengatakan misalnya kita bisa kok mengekspresikan segala sesuatu melalui bendera merah putih gitu. Kalau saya terpikirnya adalah dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Karena menurut saya memang belum utuh kita merdeka gitu. Tapi anak-anak muda ini cara berpikirnya enggak kayak anak-anak hampir tua kayak kita ini kan. Anak-anak muda ini pasti lebih kreatif. Dan yang paling penting sebenarnya dari gerakan-gerakan anak muda itu adalah efeknya. Gitu ya. Kelihayan dan kejeniusan mereka mengambil momentum dan isu. Nah, kalau bendera setengah tiang mungkin biasa saja, tidak viral gitu ya. Tapi begitu bendera One Piece misalnya, dan itu merupakan anime yang sangat populer tengah-tengah masa, sehingga pesannya kesampaian. Cetar langsung. Padahal anak muda nggak ada cerita apa-apa kan? Tidak bercerita apapun tentang bangsa dan negara ini. Mereka hanya mengibarkan bendera One Piece. Tapi para pakar kita, para ilmuwan kita, intelektual kita membahasnya, lalu mendadak nonton One Piece, ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi pesan itu sampai, itu sebenarnya yang ditangkap harusnya seperti itu ya. Termasuk oleh negara. Walaupun akhirnya dilakukan ada pelarangan dan lain sebagainya yang mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat berlebihan. Tapi beruntungnya negara kita dalam ini Presiden Prabowo lebih arif dan bijak. Paling hanya walaupun menurut saya ditegur itu juga berlebihan sih. ya biarkan saja begitu ya. Ekspresif ya. Itu ekspresi, biarkan saja. Saya percaya negara ini nggak bakal bubar gitu. Dengan cara seperti itu. Yang penting pesannya aja ditangkap gitu. Iya, benar-benar. Baik, pendengar. Baik, pemirsa podcast RRI Sibolga, kita akan masih membahas tentang generasi emas 2045 selepas yang berikut. Sobat podcast RRI Sibolga, masih bersama saya Joni Sihombing. Kalau tadi mungkin Bang Samsul dan Bang Irfan kita sudah bicara tentang moral dan juga integritas. Kita geser dulu nih ke bagian ataupun ke sisi pendidikan, skill dan keterampilan. Dunia berubah cepat, tapi kurikulum kadang tertinggal. Apa jurus anak muda agar tetap relevan? Kalau Bang Irfan menanggapi ini seperti apa? Kurikulum ya Bang. Mungkin ini dari perspektif pribadi ya Bang, tidak mewakili siapapun. Karena saya melihat kurikulum yang diterapkan dalam pelajar ini rasanya ada yang masih kurang Bang Jo. Kekurangan itu adalah bagaimana kita sebenarnya memahami perkara pendidikan itu secara komprehensif gitu ya. Bukan hanya tentang ilmu yang ilmu pasti, matematika, IPA dan segala macam, tapi juga ada yang namanya ilmu-ilmu yang lebih relevan dan lebih aplikatif untuk kita membawa kita itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan ilmu-ilmu tersebut justru kadang tertinggal di sekolah, misalnya bagaimana berbicara, public speaking, bagaimana ilmu-ilmu pasti yang tadi kita pelajari itu punya nilai-nilai penerapan. Gini ya, Bang Joni, Bang Samsul juga. Bagaimana kurikulum ini
atau apapun nanti namanya gitu ya, bisa lebih daripada memberikan nilai-nilai, terapan daripada teoritis. Contoh kita belajar kita kita di era saat ini gitu ya, menemukan banyak sekali orang pintar, tapi berbanding juga banyak juga orang-orang yang, tadi kita bahas tidak bermoral dan, tidak memiliki integritas. Mhm. Untuk apa? Contoh kecil, kita belajar matematika, kita belajar tentang bagaimana menghitung tentang, nilai-nilai kepastian, nilai-nilai, konkret dari satu permasalahan, tapi penerapannya itu justru tidak kita pelajari. Bayangkan kalau kita berbicara tentang dengan anak kita pelajaran bagi-bagi. 4 bagi 2 sama dengan 22. Ini sebenarnya, punya esensi keadilan gitu ya. Jadi membagi itu harus satu ruang, satu kesamaan. Dari bagaimana itu, apa ya, saya mungkin belum bisa menggambarkan secara pasti, tapi betul Bang, kurikulum kita tertinggal kalau misalnya di negara maju pendidikan itu sudah menjurus ke level 5, kita masih level 1, kita itu masih hafal. Kita itu Wow. masih hafal, kita belum memahami, kita belum mengerti, kita belum bisa, eee, menciptakan, mengaktualisasi, dan kita belum bisa belum bisa, merumuskan pembaruan dalam ilmu Oke. tersebut. Nah, itu ketertinggalannya. Baik, kalau tadi Bang Irfan berbicara tentang pendidikan, aku mau bicara tentang skill dulu nih ke Bang Samsul. Bang Samsul, apakah pendidikan formal maksudnya begini, dari pengalaman mendampingi pemuda selama ini, keterampilan apa yang paling mendesak yang perlu diasah untuk menuju 2045? Mungkin dari skill ini Bang Samsul. Pertanyaan rumit ini ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita cerita skill itu sebenarnya anak-anak muda itu boleh memiliki skill apa saja Mhm. tanpa kita batas-batasi gitu. Jadi mereka mau jadi wirausaha, mau jadi seniman, mau jadi teknokrat, mau jadi apa saja itu hak setiap orang ya. Mereka bisa memilih mau jadi apa. Yang kita tidak bisa pilih kan lahirnya dari mana. Lahirnya Iya. dari rahim siapa, dari keluarga mana itu kita tidak bisa pilih. Tapi kita mau jadi apa itu adalah pilihan kita gitu. Kita bisa dan ada ruang terbuka lebar selebar-lebarnya untuk itu gitu. Pertanyaannya sebenarnya adalah eh, sistem pendidikan yang sedang dijalankan oleh negara kita saat ini apakah mengakomodir apa yang diinginkan oleh Generasi muda. saya pikir tidak generasi muda ya. Cita-cita bangsa ini secara garis besar. Oke. Begini ya. Maksud saya seperti ini. Misalnya, cita-cita negara ini adalah ingin mensejahterakan rakyatnya. Hmm. Lalu apakah pendidikan generasi muda yang disiapkan ini memang muaranya ke sana? Kira seperti itu. Iya, iya. Kalau saya melihat yang terjadi tidak seperti itu. Ya, sistem pendidikan kita sekarang ini memang muaranya adalah tidak dalam rangka melahirkan misalnya intelektual, wirausahawan yang berhasil dan yang mampu bersaing di kancah global misalnya. Karena sistem pendidikan kita itu seperti Irfan bilang, kita sistemnya menghafal doang. Akhirnya semua anak-anak muda kita begitu tamat sekolah misalnya, entah itu kuliah dan sebagainya, tidak sedikit sekali yang berpikir menjadi pengusaha. Oke. Ya, sedikit sekali yang berpikir jadi pengusaha. Mereka pinginnya itu ya enjoy aja, duduk-duduk saja, gaji tiap bulan datang. Padahal kalau mereka berani memilih langkah yang berbeda, memang sedikit lebih sulit atau lebih capek misalnya, lebih menguras energi. Tapi kalau ukurannya cost misalnya, atau cuan misalnya, mereka akan mendapatkan lebih dari hanya sekedar menjadi dalam tanda kutip budak korporasi misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi kalau cerita skill ya terserah saja. Mhm. Yang penting pondasinya harus kuat dulu. Dari kata pondasi tadi ya? Iya, pondasinya harus kuat dulu. Kalau dia jadi penyelenggara negara atau aparat negara, karakternya harus sudah benar, dia harus punya integritas. Kalau dia jadi pegawai juga seperti itu. Kalau ini sudah kuat,
maka mereka jadi apapun itu menjadi kemaslahatan bagi bangsa dan negara ini. Baik. Bang Samsul, dikarenakan mungkin durasi yang kita punya cukup terbatas, mungkin di sisa waktu Bang Samsul, saya minta pendapat kembali dari Bang Samsul sebagai closing statement, berangkat dari kata mimpi yang Bang Samsul sampaikan di awal tadi, apa pesan Bang Samsul bagi generasi muda agar tidak hanya bermimpi, tapi juga membangun pijakan nyata menuju Indonesia emas? Jadi bagi generasi muda dimanapun menyaksikan dialog kami kali ini, generasi emas 2045 itu bisa jadi mimpi kalau misalnya kalian tidak melakukan apapun hari ini. Ya. Dan jangan pernah berharap bahwa negara akan melakukan sesuatu. Lakukan apa yang kalian bisa. Mulai apa yang bisa kalian kerjakan. Kalian punya mimpi, negara ini juga punya mimpi. Kita semuanya berawal dari mimpi. Dan mimpi itu adalah juga bagian dari kata pemimpin. Pemimpi. Oh iya. Ya. Lalu pertanyaannya N-nya itu apa? N-nya itu adalah nyali. Jadi siapa yang punya nyali, siapa yang berani berbuat lebih dari yang lain, maka dialah yang bisa mewujudkan mimpi. Bisa juga deh. Tepuk tangan dong. Oke. Oke, baik, dari Bang Samsul ke Bang Irfan dulu. Bang Irfan, mungkin singkat Bang Irfan, Ya. dari pengalaman lokal Sibolga dan Tapanuli Tengah, termasuk FKK tadi kan, FKK Sibolga Tapanuli Tengah, apa teladan atau kisah inspiratif pemuda yang bisa dicontoh skala nasional? Singkat Bang Irfan. Oh, skala nasional ya. Sibolga punya banyak tokoh tuh. Ada Pak Faisal Tanjung, Bapak Akbar Tanjung. Dua orang ini orang hebat yang nasional. Khususnya Pak Akbar Tanjung, kebetulan saya baca buku terkait beliau, bagaimana memang anak daerah ini dan anak Sibolga Tapteng hadir ke nasional, dan ini sejalan dengan apa yang digerakkan Bung Samsul sekarang kan di dunia demokrasi gitu ya. Akbar Tanjung itu tokoh politik, orang-orang yang mampu memberikan perubahan tidak hanya di skala nasional tapi juga di kota kita. Matauli Pandan salah satu contoh bagaimana gerakan politik itu benar-benar bisa memberikan kesejahteraan. Selebihnya mungkin saya ingin melihat Bang Samsul bisa jadi teladan untuk teman-teman generasi kita di bawah gitu ya. Dan saya bisa lah. Saya coba. Kalau tidak boleh skala nasional ya minimal skala kedaerahan. Tapi kalau anak-anak muda harus ambil tanggung jawab itu, harus punya satu yang namanya komitmen mempertanggungjawabkan kemudaannya, kemudian dia bisa memberikan teladan ya. Bukan hanya bukan hanya tentang Bung Samsul, Bang Joni ataupun saya, tapi orang-orang yang sekecil apapun mengambil peran itu bisa berdampak untuk Indonesia, Bang. Baik, terima kasih Bang Irfan. Thank you Bang Irfan. Oke, baik. Bang Samsul Pasaribu dari Forum Intelektual Melek Demokrasi sudah hadir bersama kita. Terima kasih Bang Samsul. Sama. Dan juga Irfan Sihotang dari FKK Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapanuli Tengah. Terima kasih Bang Irfan. Siap. Dan sampai di sini podcast RRI Sibolga. Saya Joni Siombing mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan horas. Oh, itu sana. Indonesia is